Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi hari ini untuk belajar pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teks eksposisi. Ya, jadi bab 3 mengenai teks eksposisi. Nah, nanti apa yang akan kita pelajari untuk pertemuan hari ini, yaitu kompetensi dasar kita menyimpulkan isi teks eksposisi dari artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang didengar dan dibaca. Jadi kegiatan kita hari ini adalah menyimpulkan isi teks eksposisi. Kalau yang kemarin kita mengidentifikasi unsur-unsur ya dan pola pengembangannya. Nah, hari ini kita menyimpulkan isi dari teks eksposisi. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah menyimpulkan isi teks eksposisi berdasarkan gagasan-gagasan yang didengar dan dibaca. Baik, kita langsung masuk ke slide berikutnya ya. Nah, di dalam teks eksposisi itu memiliki dua gagasan. Yang pertama adalah gagasan umum dan yang kedua adalah gagasan khusus. Nah, kita akan bahas satu persatu apa itu gagasan umum dan apa itu gagasan khusus. Nah, gagasan umum adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Jadi, gagasan umum itu adalah ide pokoknya atau dasarnya untuk menjadi sebuah teks ya. Jadi nanti gagasan umum ini akan dijelaskan oleh gagasan-gagasan pendukung ya. Kemudian gagasan khusus itu apa? Gagasan khusus adalah gagasan yang mendukung atau menjelaskan gagasan utama. Nah, tadi yang gagasan umum tadi itu kan nanti menjadi dasarnya. Kemudian gagasan khusus inilah nanti yang menjadi penjelasnya. Nah, saya akan memberikan contoh ya di dalam sebuah teks. Nah, ini ada sebuah teks. Mari kita baca bersama ya, dan kemudian kita mencari mana gagasan umum dan mana gagasan khususnya. Nah, ini kalian juga bisa simak dari buku paket ya. Oke. Kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Secari kertas dibuang seorang pelajar, seseorang melempar kantong plastik di jalan, selembar bungkus rokok dihempaskan seseorang, kemudian berkolaborasi dengan sampah-sampah dari ribuan warga lainnya. Sampah-sampah itu bergabung dari berbagai tempat, memacetkan saluran air, meluap, dan banjir. Warga mengeluh setiap hari melalui media sosial. Nah, ini ada teks sederhana ya, teks sederhana dan ringkas. Mana yang dimaksud dengan gagasan umum? Nah, gagasan umum yang menjadi dasar teks ini adalah di kalimat pertama ya. Yang ini sudah ditandai dengan warna hitam ya. Jadi kalimat yang berwarna hitam inilah yang dimaksud dengan gagasan umum ya, karena di sini menjelaskan kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian dijelaskanlah oleh kalimat yang berwarna biru ini. Jadi kalimat yang berwarna biru ini adalah kalimat pendukung dari kalimat utama, yaitu kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Nah, dijelaskan membuang sampah sembarangan itu seperti apa. Nah, secari kertas dibuang, kemudian ada yang melempar kantong plastik di jalan, ada yang membuang bungkus rokok sembarangan. Nah, inilah yang disebut dengan gagasan khusus ya. Jadi gagasan yang menjelaskan dari gagasan utamanya. Oke, gitu ya. Kemudian selain gagasan umum dan gagasan khusus di dalam teks eksposisi itu bisa juga dibuat ya dengan berbagai jenis paragraf. Nah, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, yang ketiga paragraf campuran. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu apa? Paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Jadi kalau yang paragraf deduktif itu gagasannya
pasti di awal kalimat, baru diikuti dengan kalimat-kalimat pendukungnya. Nah, saya akan memberikan contoh dari paragraf deduktif. Oke, kita simak ya. Nah, ini ada teks singkat ya. Kita baca bersama. Internet sangat bermanfaat bagi manusia. Dengan kebebasan mengakses jaringan internet, kita dapat mudah mengetahui berbagai informasi di belahan dunia manapun. Di samping menjadikannya media informasi, internet juga digunakan sebagai alat komunikasi bagi sebagian orang yang menggunakan aplikasi sosial media. Banyak hal yang ternyata bisa dijangkau hanya dengan sekali klik menggunakan jasa internet, sehingga masyarakat pun sangat terbantu dengan kemudahan ini. Nah, di dalam teks ini ada dua warna ya, yaitu kalimat yang berwarna kuning dan kalimat yang berwarna putih. Nah, kalimat yang berwarna kuning inilah yang disebut dengan kalimat utama ya. Jadi kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Jadi ini merupakan contoh dari teks paragraf deduktif karena kalimat utamanya terletak di awal, yaitu membicarakan mengenai internet yang sangat bermanfaat bagi manusia. Kemudian penjelasannya itu di kalimat-kalimat berikutnya sampai dengan terakhir. Oke, kemudian lanjut yang kedua, yaitu paragraf induktif. Apa itu paragraf induktif? Paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf. Contohnya seperti apa? Kita lihat ya. Oke, nah ini ada contoh dari paragraf induktif. Menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah saja. Menjaga kebersihan juga harus dilakukan para siswa. Bapak atau ibu guru juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Karyawan sekolah, mulai tata usaha, kantin, koperasi, satpam, dan sebagainya juga harus sigap menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Nah, di dalam teks ini ada dua warna ya, yaitu warna hitam dan biru. Nah, mengapa ini disebut sebagai paragraf induktif? Karena kalimat utamanya terletak di akhir paragraf ya. Jadi kalimat yang berwarna biru ini adalah kalimat utamanya ya. Dia terletak di akhir ya. Kemudian di awal-awal paragraf itu adalah kalimat penjelasnya ya. Jadi gagasan umumnya atau kalimat utamanya itu terletak di akhir. Oke, kemudian yang berikutnya yang nomor 3 adalah paragraf campuran ya. Apa itu paragraf campuran? Paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan terakhir. Jadi ada dua gagasan utama ya, di awal paragraf dan di akhir paragraf. Oke, ini ada contoh paragraf campuran, kita baca bersama ya. Protein yang terkandung di dalam tempe ternyata lebih tinggi dibanding tahu. Menurut penelitian, tempe mengandung kadar protein sebesar 15,4 gram, sedangkan tahu hanya 10 gram saja. Hal itu disebabkan karena proses pembuatan tempe lebih sedikit dibanding dengan tahu. Proses pembuatan tempe hanya dilakukan dengan cara mencampurkan biji kedelai dengan ragi, lalu disimpan selama beberapa hari. Sementara itu, proses pembuatan tahu terbilang panjang karena kacang kedelai harus direbus terlebih dahulu, kemudian digiling dan diambil saripatinya. Saripati tersebut lalu dicampur biang dan disimpan selama beberapa hari. Itu sebabnya kadar protein dalam tahu menjadi lebih kecil dibanding dengan tempe. Nah, ini contoh teks yang menggunakan paragraf campuran. Jadi paragraf campuran itu gagasan utamanya itu berada di awal dan di akhir. Nah, ini ada dua warna ya. Jadi kalimat yang berwarna kuning ya di awal dan di akhir ini adalah gagasan utamanya. Kemudian yang berwarna putih kalimat ini adalah penjelasnya. Jadi ini termasuk paragraf campuran ya, karena gagasan utamanya berada di awal paragraf dan akhir paragraf. Oke. Baik, terima kasih telah menyimak materi menyimpulkan teks eksposisi dengan baik. Semoga